Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, teman-teman kaum muslimin dimanapun antum berada, kembali dalam bahasan kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah, yang alhamdulillah kita sudah masuk di episode ketiga kali ini. Masih dalam pembahasan tentang bagaimana seharusnya dan apa itu cinta karena Allah dan berbagai macam hak-hak yang harus ditunaikan oleh seseorang yang memutuskan saling mencintai karena Allah. Baik sahabat asli, kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu Fadlul Muhabbati Fillahi Azza wa Jalla, yaitu tentang keutamaan fadilah mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Di akhir-akhir surat Maryam, tepatnya di ayat 96, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan di antara mereka atau bagi mereka wuddan, ay mawaddatan wa mahabbatan fi qulubi awliyaihi. Allah akan menjadikan di antara mereka hati yang saling mencintai di antara para walinya Allah, kekasih-kekasih Allah. Walaula fadlu hadhil mawaddah ma wa'adallahu biha ibadahul mu'minin. Kalau bukan karena keutamaan kecintaan ini, rasanya Allah tidak menjanjikannya untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, artinya teman-teman, cinta karena Allah itu mampu membuat orang-orang yang artinya Allah pertemukan mereka, gitu ya. Allah satukan mereka di atas cinta kepada Allah. Orang-orang beriman, dari tadi ayatnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah akan jadikan di antara mereka ada kecintaan. Baik. Wa qala 'azza wa jalla mutamanninan bi fadlihi 'ala hadhil ummah. Juga Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim, dalam surat Al-Anfal 63, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Dan Allah mampu menyatukan hati-hati orang-orang beriman. Dan ini Allah mengatakan kepada Rasulullah, law anfaqta ma fil ardi jami'an, Muhammad, jika seandainya kau harus menggelontorkan seluruh kekayaan di atas muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati manusia, kau tidak akan pernah bisa. Tetapi Allah yang maha menyatukan. Sekalipun kita sudah pakai uang, pakai jabatan, enggak. Pasti ada, kalau ada kepentingan, cinta yang dibangun karena kepentingan duniawi, dia akan hilang bersamaan dengan hilangnya kepentingan tersebut. Kalau cinta yang dibangun karena Allah, Allah yang akan menyatukan. Wa allafa baina qulubihim. Itu tadi dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa qala 'azza wa jalla fi wasfi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain madihan lahum. Allah mensifati sahabat-sahabat yang membersamai Nabi dengan kalimat asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di antara sifat orang-orang beriman, khususnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum,
Mereka itu tegas, sifat dasarnya tegas kepada orang kafir dan kekafiran. Tapi di antara orang-orang beriman mereka saling mengasihi, ruhama ubainahum. Nah, ini jangan sampai dibalik, karena sebagian orang yang ngakunya ngikutin manhaj Nabi dan katanya mengikuti para salafus saleh, tapi kasar sekali dengan orang-orang beriman yang tidak sepemahaman dengan dia. Nah, itu artinya mereka menyelisihi. Kalau kita sebagai orang beriman, mengaku sebagai orang beriman dan mengaku mengikuti jalan beragama orang-orang saleh, sahabat salafus saleh itu, ya contohnya salah satu ini, kepada orang kafir itu tegas, asyidda 'alal kufar. Kepada orang beriman itu ruhama, mereka saling rahim, saling mencintai. Itu dalam surat Al-Fath ayat 29. Kemudian Allah juga memuji kebaikan orang Ansar. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, mereka orang-orang yang terlebih dahulu menetap di satu tempat dan ada iman di sana. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah mendatangi mereka. Orang Ansor ini yang kedatangan orang-orang Quraisy dari Mekah yang hijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka tidak ada urusan sama sekali, mereka memberi apapun yang mereka miliki untuk saudaranya orang-orang muhajirin, bahkan lebih dari sekedar memberi. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mendahulukan kepentingan saudaranya sekalipun dirinya masih butuh. Nah, ini perlu kita latihan nih teman-teman. Ya, jangankan mau merampas hak orang lain, hak yang tadinya untuk dirinya aja yang dia juga perlu dikasih ke orang lain. Itu orang Ansar. Ya, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9. فهذه بعض أدلة الكتاب الكريم على فضيلة هذه العبادة والسنة الصحيحة تبشر المتحابين في الله بما تقر به أعينهم. Dan ini sebagian dalil-dalil dari Quran yang tadi kita bahas, juga nanti dari beberapa hadis tentang keutamaan mencintai karena Allah. Wa tansyarihu bihi suduruhum wa yazdadu bihi hubbuhum li rabbihim azza wa jalla wa fi rabbihim azza wa jalla tubashshirhum bidhilli 'arsyir rahman wa tubashshiruhum bi mahabbati rabbihim azza wa jalla wa tubashshiruhum bi anna wujuhahum fil akhirati nur wa bi annahum 'ala manabir min nur la yafza'una idza fazi'a an-nas wa la yakhafuna idza khafa an-nas wa tubashshiruhum bi suhbatin man tuqirru 'aynuhum bi suhbatihi wa tus'idu qulubuhum bi ru'yatihi fi waqtin tanqalibu fihi kulla mahabbatin li ghairillahi ila adawatin wa masyaqah. Inilah kecintaan yang mampu membahagiakan hati, melapangkan hati, menambah kecintaan kepada Allah dan karena Allah, memberikan kabar gembira saat nanti di hari kiamat mendapatkan naungan oleh naungan Allah Ar-Rahman. Wa tubashshiruhum bi mahabbati rabbihim, juga dapat kabar gembira dengan kecintaan Allah kepada mereka. Wa tubashshiruhum bi anna wujuhum fin nur, dia juga cinta karena Allah mendatangkan cahaya di wajah, dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar nanti di hari kiamat yang terbuat dari nur, dari cahaya. La yafza'una idza fazi'an nas, dia tidak khawatir, tidak cemas ketika banyak manusia menjadi cemas kala itu, ketika hari kiamat nanti. Mereka tidak takut di saat kebanyakan manusia sedang takut kala itu. Mereka juga mendapatkan kabar gembira dengan sebaik-baiknya orang yang dijadikan sahabat, yang ketika melihat mereka kecintaan akan bertambah. Akan tetapi jika kecintaan itu kepada selain Allah, dia akan berubah menjadi sebuah permusuhan kelak di hari kiamat.
Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin, dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla, orang-orang yang dahulu saling mencintai, saling mengasihi di dunia, kelak di akhirat mereka, di antara mereka menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa yaziduhumullahu azza wa jalla taharatan ila taharatihim wa sa'adatan ila sa'adatihim. Juga Allah akan membersihkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kelak di hari kiamat, khususnya di surga, kami akan cabut kotoran itu, kata Allah. Kami akan buang, kami akan bersihkan dari hati-hati mereka kedengkian kepada saudaranya, dan mereka saling mencintai, mereka saling bersaudara di surga ala sururin mutaqabilin. Mereka saling berbolak-balik di atas dipan-dipan yang ada di surga sana. Masya Allah. Wa hadhihi baqatun tayyibatun tahiratun minal ahadithin nabawiyyati fi thawabil mutahabbin fa ahdir laha qalbak hatta tus'idu bika rahdi. Maka yang akan datang setelah ini adalah, kalau tadi ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keutamaan mencintai karena Allah, yang setelah ini, kata Syekh, adalah hadis-hadis tentang keutamaan seseorang mencintai karena Allah. Maka persiapkan hatimu supaya engkau lebih mencintai membacanya, kata Syekh gitu. Baik, yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha ta'ala yaumil qiyamati yaqul, nanti di hari kiamat sesungguhnya Allah akan berkata, akan bersabda, ainal mutahabbuna bijalali al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Nabi mengatakan nanti hari kiamat Allah akan mengatakan kepada para hambanya, kemana mereka orang-orang yang dahulu di dunia saling mencintai karena kebesaranku, karena Allah maksudnya. Al-yaum, maka hari ini aku akan naungi mereka, aku akan berikan mereka naungan di hari di mana tidak ada naungan selain naunganku, kata Allah. Itu salah satunya. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Ia berkata, Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi wa dzakara fihim wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Teman-teman mungkin sudah tahu satu hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Pertama, imamun adil, ada imam yang adil. Kemudian person by person setelah itu, sebut sampai 7. Di antaranya warajulani, 2 orang, tahabba fillah, yang mereka mencintai karena Allah, 2 orang ini. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu keutamaannya apa? Nanti di hari kiamat dia dapat naungan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, wa an Abi Idris Al-Khawlani annahu qala dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروه عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد حجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله لا أحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله وأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Ada kisah dari Abu Idris Al-Khawlani. Kali itu beliau masuk ke salah satu masjid di Damaskus.
Ketika itu beliau menemukan sesosok orang yang kalau orang ini jadi rujukan gitu ya. Ternyata ketika ditanya, oh ini namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, yang kata Nabi, orang ini yang paling tahu halal dan haramnya dalam perkara agama kita. A'lamukum bil halali wal haram Mu'adz. Kata Nabi, Mu'adz bin Jabal ini orang yang paling tahu yang halal dan yang haram di agama ini. Kemudian besoknya aku akan temui dia, ternyata aku akan datang lebih awal, ternyata Mu'adz bin Jabal lebih awal, kata Abu Idris kayak gitu. Sampai aku hadir di depan dia, ketika aku lihat dia lagi sholat, selesai sholat, dia datang ke Mu'adz, dia bilang, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Kata Mu'adz, demi Allah. Ya, terus begitu. Sampai akhirnya Mu'adz bilang, mengambil ujung dari rida. Rida itu mungkin bagian atas yang dipakai gitu ya. Kemudian ditarik sampai mungkin dirangkul begini. Fajabadhani. Terus Mu'adz bilang, abshir, baik kalau begitu. Kenapa? Karena aku pernah mendengar Nabi bersabda, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati itu artinya orang ini patut dicintai atau akan mendapatkan kecintaan dariku. Siapa mereka? Orang yang mencintai karenaku, saling mencintai karenaku. Kemudian mereka yang saling duduk mutajallisina fiyya, yang saling duduk bercengkrama karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, juga saling menziarahi karena Allah. Wal mutabadzilina fiyya, juga saling memberikan karena Allah. Baik. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat alaihi hadhihi al-ayah. Ketika itu aku bersama Nabi, kemudian turun ayat dalam surat Al-Maidah ayat 101. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, jangan kau tanyakan hal-hal yang kalau kamu tanyakan itu takutnya akan menyusahkanmu di kemudian hari. Qala fa nahnu nas'aluhu id qala. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan. Kemudian Rasul menjawab, laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumun nabiyyuna wa syuhada biqurbihim wa maq'adihim. Ya, kata Nabi, nanti Allah memiliki sekelompok hamba yang mereka bukan dari golongan nabi, bukan dari golongan syuhada, tapi para nabi dan para syuhada iri sama mereka karena kedekatan duduknya mereka dengan Allah di hari kiamat. Qala wa fi nahiyatil qaum a'rabiyyun fajatha ala rukbatayhi wa rama bi yadayhi thumma qala hadithna ya Rasulullah anhum manhum. Terus singkatnya ada orang yang bilang, ya Rasulullah, siapa mereka? Sampai-sampai Nabi dan para syuhada itu iri sama mereka. Nabi jawab, fara'aitu fi wajhin Nabi al-bishra, faqala Nabi menjawab, hum ibadun min ibadillahi min buldanin syatta. Mereka orang-orang yang dari berbagai macam negeri. Wa qabaila syatta, mereka datang dari kabilah-kabilah yang banyak. Min syu'ubil qabaili lam takun bainahum arhamun yatawasaluna biha, yang enggak ada kedekatan hubungan darah, hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, kesukuan, tidak ada. Wala dunya yatabadzaluna biha, juga bukan karena urusan dunia mereka bertemu. Yatahabbuna bi ruhillah, mereka mencintai karena Allah dengan atas dasar ruh Allah, cintanya kepada Allah. Yaj'alullahu wujuhahum nuran, Allah akan berikan kepada mereka, kepada wajah mereka cahaya-cahaya yang terang. Wa yaj'alu lahum manabir min lu'lu'in quddamin nas, juga Allah akan memberikan mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari permata-permata yang indah. Wala yafza'un, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir. Wa yakhafuna an-nas wa la yakhafun, saat manusia takut, mereka tidak ada rasa takutnya di hari kiamat. Itu orang-orang yang mencintai karena Allah. Ya, sampai Allah mengatakan ainal mutahabbuna bi jalali dan lain sebagainya. Yang tadi juga Nabi bilang sekelas Nabi loh, para Nabi itu iri
sekelas para syuhada pun iri dengan kedudukan ini. Mungkin kita nggak sampai, ya memang kita bukan nabi. Juga mungkin kita tidak mencapai derajat syahid. Ya, tapi meskipun kita mencita-citakan mati dalam keadaan syahid ya. Tapi kita bisa jadi yang diirikan oleh mereka yang punya kedudukan seperti itu. Apa? Dan kenapa? Karena ya kita memiliki satu amalan unggulan, yaitu saling mencintai karena Allah. Masya Allah ya. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi falamma ata alaihi qala aina turid. Dikisahkan ada satu orang ingin pergi menemui sahabatnya, saudaranya. Kemudian Allah mengutus satu malaikat yang menjelma sebagai seorang manusia, datengin orang itu. Terus dia bilang, aina turid, kamu mau kemana? Qala akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin pergi ke saudaraku di kampung fulan, kampung tersebut gitulah ya. Qala fahal lahu alaika min ni'matin tarubbuha. Kamu datengin saudaramu itu karena mungkin ada urusan bisnis kah atau kepentingan apa gitu? Qala la, enggak ada urusan itu. Illa inni uhibbuhu fillahi azza wa jalla. Enggak ada alasan apapun kecuali karena saya cinta dia karena Allah. Bukan embel-embel kerjaan, bukan embel-embel dunia, bukan embel-embel bisnis bersama, bukan, karena saya mau datang ke dia karena saya kangen sama dia. Itu saudara saya karena Allah. Kemudian Allah berkata, malaikat tadi berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku adalah utusan Allah. Fa inni rasulullah ilaik. Aku adalah utusan Allah yang berubah bentuk jadi manusia. Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Saya akan kasih tahu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Masya Allah. Makanya teman-teman, kalau ada orang yang bilang uhibbuka fillah, nah teman-teman tahu gak cara balasnya apa? Jangan balasnya sama-sama, jangan kayak gitulah, kurang keren gitu ya. Balasnya gini, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Jadi kalau ada yang nanti orang bilang datang-datang, akhi, ana uhibbuka fillah gitu. Terus kita jawabnya apa? Jawabnya ahabbakalladzi hababtani lahu. Semoga engkau dicintai oleh Allah yang engkau mencintaiku karenanya gitu. Artinya kira-kira gitu. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Baik. Nah ini, jadi malaikat tuh ngaku kalau dia itu adalah malaikat. Terus dia bilang, ahabbakallahu, innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Baik, dari kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sarrahu an yajida ta'mal iman falyuhibbal mar'u la yuhibbuhu ilal. Yang mau mendapatkan manisnya keimanan dalam hati dan jiwanya, hendaklah ia melakukan satu hal. Di antaranya mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kemudian dari Anas bin Malik, wa an Anasin anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Nabi Allah, mata as-sa'ah. Ada seorang laki-laki datang bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan itu kiamat? Rasul jawab, emang kamu siapin apa? Apa yang kamu sudah siapkan? Kok nanya-nanya kiamat gitu ya? Faqala uhibbullah wa rasul. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala lahu, Rasul jawab ke orang tadi, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama orang yang ia cintai. Kata Anas yang mendengar itu, fama ra'aitul muslimina farihu bi syai'in mimma farihu yawma idzin. Aku tidak pernah melihat kebahagiaan orang-orang muslim, maksudnya sahabat Nabi ketika itu, kecuali setelah mendengar jawaban Nabi. Artinya mereka akan sangat meyakini bahwa kalau mereka cinta Rasulullah gitu ya, mungkin saya mencoba menggambarkan kondisi kala itu ya, saat para sahabat Nabi itu cinta kepada Rasulullah, kemudian Rasul bilang kayak gitu, almar'u ma'aman ahab, rasanya wah aman nih kita karena seseorang bersama yang ia cintai, aman nih kalau kita
mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa al-muwati'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Sepaling sempurnanya keimanan orang-orang beriman itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang ya'lafuna wa yu'lafun, mereka mau akrab, dekat gitu ya. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, juga tidak ada kebaikan orang yang tidak mau mendekat, mau akrab, juga tidak mau dibuat akrab gitu, kira-kira kurang lebih mananya. Kemudian Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, idza da'al muslimu akhahu aw zarahu qala Allah tabaraka wa ta'ala tibta wa taba mamsyaka wa tabata fil jannati manzila. Kalau ada seseorang muslim mencintai saudaranya, kemudian menziarahi saudaranya karena Allah, Allah berfirman, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta fil jannati manzila. Kamu orang yang baik, wa taba mamsyaka, juga perjalananmu itu tadi baik, sebaik sesuatu yang baik, yang thayyib, wa tabawwa'ta fil jannati manzilan, dan kau akan menyiapkan satu tempat di surga sebagai tempat kalian tinggal gitu. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa dibahas untuk pertemuan kali ini. Masih tadi bercerita tentang keutamaan mencintai karena Allah. Ya, mencintai karena Allah dari Al-Quran, juga dari sebagian hadis-hadis, dari sebagian ayat dalam Al-Quran, juga dari sebagian dari hadis-hadis dari Nabi SAW. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita diberikan kemampuan untuk mencintai saudara kita, bukan karena apapun, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.